Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhana Rahma dari kelas F Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu istri Nabi, Ummahatul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Saya akan menjelaskan apa itu Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin atau bisa juga dibaca Ummahat al-Ummahat Mukminin merupakan gabungan dari kata Ummahat dan Mukminin. Ummahat adalah bentuk plural atau jamak dari kata Ummun yang bermakna ibu. Sedangkan al-Mukminin juga merupakan bentuk plural yang memiliki arti orang-orang mukmin. Jadi Ummahatul Mukminin atau Ummahat al-Mukminin dapat diartikan sebagai para ibu kaum mukminin. Istilah Ummahatul Mukminin tersebut merupakan penyebutan kehormatan yang disematkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para budak wanita beliau tidak termasuk dalam kategori Ummahatul Mukminin. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ummahatul Mukminin adalah para istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan budak bukanlah istri karena tidak ada akad pernikahan ataupun mahar. Penyebutan Ummahatul Mukminin bisa ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Berdasarkan ayat tersebut, maka para istri dari Rasulullah SAW disebut Ummahatul Mukminin atau mendapat gelar Ummul Mukminin. Para wanita tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena menjadi pendamping hidup utusannya, yaitu manusia paling sempurna di muka bumi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan jumlah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sejarawan muslim. Sebagian pendapat mengatakan 12 orang, pendapat lain menyebutkan 11, dan ada pula yang mengatakan 13 orang. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan status para wanita yang terpilih menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menurut Abdul Al-Rahim Al-Iraqi dalam Alfiyah Al-Sirah Al-Nabawiyah, perbedaan jumlah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan perbedaan ulama dalam memasukkan Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha sebagai budak atau istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari perbedaan tersebut, pendapat yang paling banyak disepakati adalah 12 orang. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah bin Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah binti Al-Harith, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai, Maryah Al-Qibtiyah, dan Maimunah binti Al-Harith. Merekalah yang disebut sebagai Ummahatul Mukminin. Mereka wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah wanita-wanita istimewa yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Tingkah laku, tutur kata, dan karakter mereka sangat baik dan agung. Mereka adalah sosok-sosok yang cerdas, rajin beribadah, gemar bersedekah, pandai berniaga, bahkan terlibat dalam beberapa peperangan. Mereka merupakan figur solihah yang patut diteladani oleh seluruh umat Islam. Karena kemuliaan yang melekat pada para wanita agung tersebut dan karena mereka adalah ibu dari kaum mukminin, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa larangan menikahi para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya yang memiliki arti, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.
Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Dari ke-12 istri Rasulullah SAW itu, 3 orang diantaranya dinikahi oleh Rasulullah SAW selama beliau tinggal di Makkah atau belum hijrah ke Madinah. Mereka adalah Sayyidah Khadijah, Saudah, dan Aisyah. Sedangkan pernikahan lainnya terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebanyak 6 orang berasal dari suku Quraisy, 4 orang dari suku Arab selain Quraisy, 1 orang berasal dari Bani Israel, dan 1 orang berasal dari suku Kipti. Selain itu, hal yang juga perlu diketahui, satu-satunya Ummul Mukminin yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan masih gadis adalah Aisyah binti Abi Bakar. Sedangkan istri Nabi SAW lainnya statusnya adalah janda. Selain itu, Nabi SAW juga tidak berpoligami kecuali setelah meninggalnya istri pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ada beragam peristiwa yang melatar belakangi pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummahatul Mukminin. Motif pernikahannya pun beragam. Ada karena mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena rasa hormat beliau kepada para sahabat, ada juga yang didasari atas rasa iba beliau yang tinggi. Terlepas dari semua perbedaan alasan tersebut, semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan kemaslahatan. Kendati rumah tangga Rasulullah SAW merupakan rumah tangga sakinah dan ideal sebagai manusia, bukan berarti rumah tangga beliau tidak pernah diterpa badai. Musibah pernah datang ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat. Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan klarifikasi atau tabayyun, hingga turunlah wahyu yang membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, kecemburuan di antara para istri Rasulullah SAW juga kerap terjadi. Akan tetapi, semua itu tidak sampai menyebabkan keretakan rumah tangga, apalagi sampai terjadi permusuhan di antara mereka. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana, sebab sikap cemburu sangat wajar bagi manusia. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah yang dikirimkan oleh Allah untuk menemani hidup dan perjuangan beliau. Dengan keluhuran akhlaknya, ia tidak hanya menempati hati Rasulullah, tetapi juga menempati seluruh hati kaum muslimin. Sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, Khadijahlah yang membantu dan menyiapkan bekal selama beliau berkhalwat di Gua Hira. Ketika wahyu pertama kali turun, Khadijahlah orang yang pertama kali mengimaninya. Khadijah jugalah yang telah mengorbankan seluruh harta untuk perjuangan Rasulullah SAW. Pada masa awal kenabian, Ummul Mukminin Khadijah yang selalu menemani hari-hari sulit yang dialami Rasulullah SAW. Ia berkorban baik jiwa, raga, maupun harta demi tegaknya agama Allah. Ketika intimidasi, cacian, siksaan, bahkan ancaman pembunuhan semakin gencar dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Khadijahlah orang yang setia mendampingi dan melindungi Rasulullah SAW. Dengan segala pengorbanan dan kesetiaan Khadijah, bukan hanya Rasulullah yang kagum, Zat yang Maha Agung, Sang Maha Pemilik Cinta, juga mengasihi hambanya yang mulia itu hingga semasa hidupnya. Khadijah pun pernah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, "Maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya.
Hadis riwayat Muslim. Sayyidah Khadijah yang memiliki nama lengkap Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay lahir pada tahun 68 sebelum Hijriah. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Qusay. Ayah Khadijah, Khuwailid bin Asad, merupakan saudagar kaya dan salah satu pembesar Quraisy, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Ibunya meninggal dunia pada tahun 575 Masehi, sedangkan ayahnya meninggal 10 tahun kemudian. Tidak hanya berasal dari keluarga terpandang dan kaya, Khadijah juga adalah wanita cerdas dan cantik, baik fisik maupun akhlaknya. Ia juga memiliki sifat-sifat mulia, sehingga semua kelebihan itu terkumpul pada dirinya. Ia sangat disegani oleh orang-orang Quraisy dan masyarakat Arab. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Halah dan Hindun. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama karena sang suami meninggal dunia. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha kembali menikah dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Mahzumi. Suami keduanya ini juga meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan. Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy setelah mewarisi kekayaan orang tua dan almarhum suaminya. Setelah menjadi janda, banyak pemuda dan pembesar Quraisy yang melamarnya. Akan tetapi tidak satupun dari lamaran itu yang diterimanya. Belum ada pria yang menarik dan cocok menjadi tambatan hatinya. Sebelum kedatangan Islam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan penganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang taat, ia tidak menyembah berhala sebagaimana banyak yang dilakukan oleh orang-orang Mekah kala itu. Ia selalu menauhidkan Allah meskipun Islam baru datang dengan diutusnya Rasulullah. Maka ketika suaminya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama Islam, Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang terdepan yang bukan hanya mengimani tetapi juga ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Pada suatu malam, Khadijah radhiyallahu anha bermimpi melihat matahari turun dari langit, masuk ke dalam rumahnya dan memancarkan sinarnya ke semua tempat sehingga tiada sebuah rumah pun di Makkah yang luput dari sinarnya. Karena merasa aneh dengan mimpi yang dialami Khadijah mendatangi sepupunya Warakah bin Naufal untuk menceritakan mimpi yang dialaminya. Warakah adalah pria berusia lanjut yang mempunyai keahlian menafsirkan mimpi dan memiliki pengetahuan luas tentang sejarah bangsa-bangsa purba serta agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Sesampainya di tempat Warakah bin Naufal, Khadijah radhiyallahu anha mengisahkan mimpi yang dialaminya. Setelah mendengar penuturan Khadijah, Warakah menjelaskan mimpi tersebut merupakan sebuah petunjuk bahwa kelak Khadijah radhiyallahu anha akan menikah dengan seorang nabi akhir zaman. Lalu Khadijah bertanya, nabi itu berasal dari negeri mana? Dari kota Makkah, ujar Warakah. Singkat. Khadijah radhiyallahu anha semakin penasaran, maka ia pun kembali bertanya, dari suku mana? Apakah dari suku Quraisy? Lalu dari mana? Dari keluarga mana? Dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat, jawab Warakah. Mendengar penuturan Warakah bin Naufal, Khadijah terdiam sejenak, lalu ia kembali bertanya, siapakah nama calon orang agung itu, hai sepupuku? Namanya Muhammad SAW. Ia akan menjadi suamimu, tegas Warakah. Setelah puas dengan penjelasan Warakah bin Naufal, Khadijah radhiyallahu anha pulang ke rumahnya dengan diliputi oleh perasaan gembira.
Tak pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Ia pun ia pun tak sabar menunggu kedatangan sang pemimpin yang dikatakan oleh Warokah bin Naufal. Beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada awal tahun 595 Masehi, para pedagang di kota Makkah mengumpulkan kafilah musim panas untuk berdagang di negeri Syam. Hal itu adalah kebiasaan para saudagar Makkah kala itu. Khadijah radhiyallahu anha tidak ketinggalan dalam ekspedisi dagang tersebut dan menyiapkan barang dagangannya untuk berangkat ke Syam. Untuk mengirim kabilah dagangannya, Khadijah radhiyallahu anha membutuhkan seorang laki-laki terpercaya untuk memimpinnya. Beberapa orang telah disarankan kepadanya, tetapi belum cocok dengan kriteria yang ia inginkan. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, mendengar informasi bahwa Khadijah radhiyallahu anha membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk memimpin kabilah dagangannya ke Syam. Ia berpikir bahwa keponakannya cocok untuk mengambil pekerjaan tersebut. Apalagi saat itu kondisi perekonomiannya sedang sulit, maka ia pun menyampaikan kepada sang keponakan agar melamar sebagai pemimpin kabilah dagangan itu. Abu Thalib berkata kepada Muhammad SAW, "Sekelompok kabilah dari sukumu akan segera berangkat menuju Syam, dan Khadijah binti Khuwailid membutuhkan jasa orang-orang dari suku kita untuk menjaga barang dagangannya. Kalau kamu mau melakukan perjalanan dagang ini, mungkin ia akan bersedia memperkerjakanmu." Setelah Muhammad SAW bersedia menerima usulan itu, Abu Thalib mendatangi Khadijah radhiyallahu anha untuk menanyakan kesediaannya menerima pelayanan keponakannya. Ternyata Khadijah radhiyallahu anha langsung setuju, sebab ia telah mendengar kejujuran, kecermatan, dan akhlak Muhammad SAW. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha bersedia memberi upah 2 kali lipat lebih besar dibanding yang ia berikan kepada orang lain dari suku Quraisy. Singkat cerita, Muhammad SAW ditugaskan memimpin kabilah dagang Khadijah radhiyallahu anha sekaligus memasarkannya di Syam. Dalam ekspedisi itu, Muhammad SAW ditemani salah seorang pembantu Khadijah, yaitu Maisarah. Setelah beberapa waktu di Syam, dagangan yang dibawa Muhammad SAW habis dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Mengetahui hal tersebut, Khadijah sangat senang. Bahkan ia sangat kagum dengan kejujuran, kredibilitas, dan kemuliaan akhlak Muhammad SAW. Begitu pemuda berusia 25 tahun itu mohon diri dan berlalu dari hadapan Khadijah, hati wanita bangsawan dan cantik itu dilanda kegelisahan. Pemuda yang santun dan berakhlak mulia itu masih terbayang dan terus menggelayuti pikirannya. Khadijah kini telah menyadari ada sesuatu yang bersemi di dalam hatinya. Ia tidak tahu harus seperti apa menghadapi dunia dan membawa perasaannya setelah sekian lama menutup hatinya dari kehidupan laki-laki. Hatinya pun semakin gelisah. Mungkinkah pemuda itu akan menaruh hati pada perempuan yang mungkin pantas menjadi ibunya? Di tengah kegalauan yang merasuk jiwanya, Khadijah radhiyallahu anha mengundang sahabat karibnya Nafisah binti Munabbih untuk datang ke rumahnya. Ia ingin derita cinta yang membelenggu perasaannya berkurang. Ketika Nafisah telah berada di hadapannya, Khadijah langsung mencurahkan segala kegundahannya. Mendengar penuturan Khadijah, Nafisah membesarkan hati Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang wanita bermartabat, keturunan orang terhormat, kaya dan berparas cantik.
Setelah berbincang cukup lama, Nafisa menawarkan diri dan menawarkan solusi. Ia akan mendatangi Muhammad SAW. Tanpa menunggu lama, Nafisa bergegas menemui pemuda yang telah membuat risau dan gelisah sahabatnya. Ketika Muhammad dengan sopan, Nafisa menyapanya. Setelah sedikit berbasa-basi, Nafisa bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk menikah?" Muhammad SAW terdiam sejenak dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ia teringat dengan kesedihannya setelah ditinggal kedua orang tuanya. Sambil tersenyum dengan jujur, Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak memiliki biaya untuk menikah." Mendengar kejujuran Muhammad, Nafisa kembali bertanya, "Seandainya ada yang mencukupimu dan engkau ditawari seorang wanita yang kaya, cantik, memiliki kemuliaan dan terhormat, apakah engkau bersedia?" Muhammad SAW tidak menolak tawaran itu, namun ia harus berpikir dan membicarakannya terlebih dahulu dengan pamannya, Abu Thalib. Beberapa waktu kemudian, Nafisa mendatangi Abu Thalib untuk membicarakan persoalan itu. Abu Thalib tentu saja tidak keberatan bila keponakannya bersedia. Abu Thalib pun menyetujui dan meminta untuk disampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha bahwa Muhammad SAW bersedia melamar Khadijah radhiyallahu anha. Maka setelah mendapatkan informasi dari Nafisa, Khadijah radhiyallahu anha langsung menemui pamannya Amr bin Asad dan menyampaikan hal tersebut. Sementara di sisi lain, Abu Thalib bersiap untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha untuk keponakannya, Muhammad SAW. Muhammad SAW bersama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib dan beberapa orang dari keluarga Bani Hashim, Abu Thalib melamar Khadijah radhiyallahu anha kepada Amr bin Asad. Kedua keluarga sepakat menikahkan Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha dengan mahar 20 ekor unta. Pernikahan pun dilangsungkan. Para ulama dan sejarawan Muslim mengatakan bahwa peristiwa dilangsungkan sekitar 2 bulan setelah Muhammad SAW kembali dari ekspedisi dagang ke Syam. Saat itu Khadijah radhiyallahu anha sudah berusia 40 tahun, sedangkan Muhammad SAW baru berusia 25 tahun. Adapun yang ikut hadir dalam acara pernikahan itu adalah keluarga dari Bani Hashim dan para pemuka dari Bani Mudar. Sejak itu Muhammad SAW tinggal di rumah Khadijah radhiyallahu anha dan mulai mengarungi kerasnya bahtera kehidupan. Usia yang terpaut jauh tidak menghalangi keduanya untuk saling mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati. Keutamaan yang dimiliki Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha terlalu banyak untuk disebutkan. Kepribadiannya yang luar biasa pun akan sulit ditandingi, karena begitu luar biasanya sosok Ummul Mukminin yang satu ini. Rasulullah SAW tak ragu memberikan pujian, bahkan malaikat dan sang pencipta jagat raya pun berkirim kepadanya. Nah, berikut beberapa keutamaan dan keistimewaan yang melekat pada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pertama, manusia pertama yang mengimani Rasulullah SAW. Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui perantaran malaikat Jibril. Ketika sedang tahannut atau mengasingkan diri guna mendalami pikiran dan renungan yang berkecamuk dalam dirinya, saat itu Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril meninggalkan Muhammad SAW yang masih tertegun. Peristiwa itu membuat jantung beliau berdenyut kencang, hatinya berdebar-debar dan tubuhnya pun menggigil.
Segera beliau pulang dan menemui Khadijah radhiyallahu anha. Beliau duduk di sisi sang istrinya dan bersandar kepadanya. Muhammad SAW kemudian menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Melihat wajah suami tercintanya pucat dan tubuhnya menggigil, Khadijah radhiyallahu anha langsung menyelimuti sang suami. Dengan penuh kasih sayang dan tutur kata yang lembut, Khadijah radhiyallahu anha berusaha membuat hati suaminya tenang. Setelah ketakutan itu berangsur reda, dipandangnya sang istri dengan pandangan mata ingin mendapat kekuatan. Kemudian beliau menceritakan semua yang telah dilihatnya dan dialaminya. Beliau juga menyatakan rasa kekhawatirannya akan terperdayanya oleh kata hatinya. Mendengar penuturan sang suami, Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Muhammad, tenangkanlah hatimu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, karena engkau adalah orang yang suka menolong, jujur dan senantiasa menyambung tali persaudaraan." Tidak hanya mengimani wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya, Khadijah radhiyallahu anha juga menjadi tempat berbagi-bagi dan memberikan kekuatan mental di tengah kondisi ketakutan yang dialami sang suami. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendapat cacian, makian, bahkan ancaman pembunuhan karena menyampaikan risalah Islam dan menyeru kepada orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah untuk tidak menyembah berhala, Khadijah radhiyallahu anha adalah orang terdepan yang membela beliau. Khadijah radhiyallahu anha membela Nabi SAW dengan harta dan dirinya demi tegaknya agama Allah. Ia juga selalu menghibur sang suami saat duka derita akibat gangguan kaumnya yang ingkar terhadap kebenaran agama Allah. Ketika orang-orang Quraisy mengumumkan pemboikotan terhadap kaum muslimin untuk menekan dalam bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, Khadijah radhiyallahu anha juga berada di garda terdepan dalam membela agama dan dalam membela agama Islam. Kedua, Ummul Mukminin yang memberi keturunan kepada Rasulullah SAW. Sebagai istri pertama, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita pertama yang memberikan putra dan putri kepada Rasulullah SAW. Bahkan hanya dari Khadijahlah keturunan Rasulullah SAW terus berlanjut. Dalam catatan sejarah Islam, Rasulullah dikaruniai 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ketujuh putra-putri beliau berasal dari hasil pernikahan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dianugerahi 4 putri dan 2 orang putra, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Akan tetapi atas kehendak Allah, kedua putra beliau, Qasim dan Abdullah, wafat ketika masih anak-anak. Meninggalnya mereka menimbulkan rasa duka yang sangat dalam pada Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Selain kedua keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tersebut, masih banyak keutamaan yang melekat pada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya ialah manusia pertama yang sholat bersama Rasulullah SAW. Lalu Ummul Mukminin pertama di antara istri-istri Nabi SAW yang diberi kabar gembira menjadi penghuni surga. Wanita pertama yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, wanita siddiq pertama di antara para wanita mukmin, Ummul Mukminin pertama yang meninggal dunia. Makamnya adalah yang pertama disinggahi oleh Rasulullah SAW dan masih banyak yang lainnya.
Setelah sekitar 25 tahun mendampingi dan membela perjuangan Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 65 tahun. Ummul Mukminin yang berhati lembut ini wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, atau 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha mengguncang batin Rasulullah SAW. Apalagi beberapa waktu sebelumnya beliau juga ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib yang telah mengasuh dan banyak melindungi beliau. Ditinggal 2 orang sangat beliau cintai dan selalu mendukung perjuangan beliau menegakkan Islam, membuat beliau sangat sedih dan berduka. Peristiwa ini pun dikenang dengan sebutan Amul Husni atau Tahun Duka Cita. Kenangan bersama Khadijah radhiyallahu anha tak mudah begitu saja dihapuskan dalam diri Rasulullah. Hingga beberapa waktu lamanya beliau belum bisa move on setelah ditinggal istri tercinta. Jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk menikah, mungkin beliau tidak akan menambatkan hatinya kepada wanita lain untuk selamanya. Beliau pun baru menikah beberapa waktu kemudian dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda miskin. Hingga beberapa tahun lamanya Rasulullah SAW masih mengagungkan Khadijah. Bahkan hal itu pernah Aisyah radhiyallahu anha cemburu berat. Sebagaimana dikisahkan dalam beberapa riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW selalu menyebut nama Khadijah setiap hari sebelum keluar rumah. Aisyah pun cemburu dan berkata, "Apakah engkau masih mengingat wanita tua ini? Padahal ia telah tertimbun tanah dan Allah telah memberikan ganti untukmu yang lebih baik darinya." Mendengar perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sangat marah sampai rambutnya bergetar. Lalu beliau menjawab, "Demi Allah, Allah tidak memberi ganti kepadaku wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku saat orang-orang ingkar kepadaku. Ia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Ia membantuku dengan hartanya saat orang-orang tidak memberikannya kepadaku. Dan darinya pula Allah mengaruniakan anak-anak kepadaku saat dia tak mengaruniakannya dari wanita-wanita lain." Melihat kemarahan Rasulullah SAW tersebut, Aisyah radhiyallahu anha meminta maaf. Bahkan sejak itu Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah lagi menyinggung tentang Khadijah radhiyallahu anha dan menyadari keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, semua yang berhubungan dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah pasti memuliakannya. Setelah Rasulullah SAW menikah pun, beliau tetap menjalin tali silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Itulah tadi keutamaan yang dimiliki dan selalu melekat pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ia mendapatkan cinta sejati dari seorang manusia paling mulia dan menjadi wanita pertama yang mendapatkan berita masuk surga. Keimanan, karakter, dan perilakunya merupakan sebuah gambaran bagaimana seharusnya seorang istri bersikap kepada suaminya. Kisah kehidupannya yang sangat mulia semestinya bisa menjadi contoh bagi umat manusia, khususnya bagi para muslimah. Pertama, lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya, Khuwailid, tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misalnya mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberikan pendidikan yang baik kepada putrinya. Khadijah menjadi seorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika dan punya keyakinan yang kuat. Yang kedua, tidak menyembah berhala.
Dikutip dari About Islam, Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Saat di festival itulah ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini disebut ejekan, lemparan batu, dan tidak akan tak menyenangkan lain dari para peserta. 3. Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. Yang keempat, melamar Rasulullah SAW. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya. Saat menikahi Rasulullah SAW, Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga, Nafisah binti Munyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Peran orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak pede meski kaya dan berasal dari keluarga ternama. Krisis pede terjadi karena perbedaan usia yang besar. Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. 5. Pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirat Quraisy atau putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Nabi SAW awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Syria. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Saat itu dia menemani Rasulullah SAW yang ketakutan, seperti diceritakan Aisyah, putri Nabi Muhammad SAW. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah mengatakan, "Sekali-kali janganlah takut, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Saat itu Khadijah mendatangi pamannya Warokah bin Naufal yang bisa bahasa Ibrani. Warokah diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan namun dipercaya oleh Khadijah.
Kisah ini dituliskan dalam hadis seperti diceritakan Siti Aisyah. Setelah itu, Khadijah pergi bersama Nabi menemui Warokah bin Naufal. Ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Warokah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab, maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab sebeberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Warokah, "Wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Warokah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Warokah berkata, "Ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Warokah menjawab, "Ya, betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Tidak berapa lama kemudian, Warokah meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, pembisnis wanita yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah tidak menjalankannya sendiri. Ia adalah seorang investor yang menyediakan modal baik berupa uang maupun barang dagangan. Selanjutnya, Khadijah mendelegasikan tugasnya kepada orang yang ia percayai untuk menjual barang-barang tersebut ke luar Mekah. Kemudian, setelah bisnisnya berjalan baik, Khadijah akan membagi hasil laba perolehan dan memberi upah kepada pegawainya. Dalam memilih pegawai, Khadijah tidak memilih secara asal-asalan, apalagi sumber daya manusia merupakan aspek penting bagi berjalannya suatu bisnis. Ia selalu mengikuti naluri dan insting bisnisnya dalam mengambil keputusan. Khadijah hanya merekrut pegawai yang ia anggap potensial dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, Khadijah mempercayai Nabi Muhammad SAW untuk menjadi kafilah dagang lintas daerah meski belum pernah kenal sebelumnya. Keberanian Khadijah dalam mengambil keputusan tersebut diacungi jempol. Dengan kesuksesannya sebagai pebisnis andal, Khadijah tidak pernah lupa untuk bersedekah. Ia pintar memutar dan mengelola keuangannya. Tidak lupa, ia selalu menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebagai perempuan yang dikenal dengan kepintaran dan kebaikannya, Khadijah dijuluki sebagai Ratu Quraisy, sebagai pemimpin perempuan Quraisy yang suci dan mulia. Yang kedelapan, meminta sorban Rasulullah SAW untuk kain kafan. Dalam kitab Al-Bushra dan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Miliki Al-Hasani, Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya jatuh miskin hingga tak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal. Saat itu, Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu sebagai kafan. Namun sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Kelak ada 5 orang yang menggunakan kain kafan istimewa tersebut, yaitu Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan, cucu Rasulullah SAW. Pertama, At-Tahirah, perempuan yang suci. Gelar ini disematkan kepada Khadijah karena ia senantiasa menjadi dirinya sendiri sebagai seorang perempuan. Khadijah hidup dalam keagungan dan kemegahan. Kaumnya pun termasuk orang-orang yang terhormat. Selama berniaga, banyak laki-laki yang berharap untuk mendapatkan hatinya. Pekerjaan Khadijah tersebut juga memberikan ruang yang luas untuk berhubungan dengan para lelaki dan urusan perdagangan yang lain. Namun Khadijah tidak pernah melakukannya. Yang kedua, Sayyidah Nisa Quraisy, pemuka perempuan Quraisy.
Selanjutnya, Khadijah juga memiliki gelar yang diberikan kaumnya, yaitu sebagai pemuka perempuan Quraisy. Gelar ini hanya didapatkan oleh siapa yang memiliki sifat-sifat sempurna. Di kalangan kaum Quraisy, Khadijah dikenal sebagai sosok yang dermawan yang senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan. Rumahnya kerap menjadi tempat berlindung perempuan miskin, orang yang membutuhkan maupun para tamu. Ketiga, Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Gelar ini tidak bisa didapat oleh sembarang perempuan, sebab hanya perempuan tertentu sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menikah dengan Rasulullah SAW. Ditambah lagi, umat muslim senantiasa mendoakan kebaikan dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, seperti ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad, para sahabat dan istrinya, ibu orang-orang beriman. Keempat, Sayyidah Nisa al-Alamin, pemuka perempuan dunia. Gelar Khadijah selanjutnya yang didapatkan Khadijah adalah Sayyidah Nisa al-Alamin. Gelar ini merupakan gelar yang tidak didapatkan oleh istri Nabi yang lain. Khadijah mendapatkan gelar kehormatan ini karena telah mempersembahkan semua yang dimilikinya di jalan Allah. Dia selalu membesarkan hati, membantu dan mendukung Rasulullah SAW. Oleh karenanya, Allah meridhoi dan memberikan kedudukan yang penuh berkah. Itulah tadi kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga kita semua, khususnya para kaum muslimin, bisa terinspirasi dari sosok beliau, sosok perempuan solihah yang senantiasa menjaga kehormatannya hingga dijuluki perempuan suci. Wanita kaya raya yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Sampai-sampai ia hanya meminta sorban Rasulullah SAW untuk kain kafannya. Pembisnis yang handal dan sejumlah perangai lainnya yang dapat kita contoh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.